Shalom Jemaat Mesbah Mujizat. Kita mau sama-sama meninggikan, mengagungkan Yesus yang luar biasa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan meninggikan namanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu melindungi jalan-jalan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan mengikuti hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Inilah tangan-tangan kami Tuhan, kami minta tolong kepada Engkau Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan, jaga hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Pegang tangan kami Tuhan, pegang erat-erat Tuhan tangan kami. Thank you Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, kita angkat suara kita. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut-Mu Tuhan, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Engkau proteksi hidup kami. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah, kami sembah. Terima kasih, hidup kami dilindungi, hidup kami dicukupi. Terima kasih.
Tetapi tentu aku akan mencari Allah, Amin. dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Mari kita mau bawa setiap perkara kita, apapun setiap masalah dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kita di kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya kepadanya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, Mari bawa setiap perkara kita ke hadapan Tuhan. Naikkan setiap doa-doa yang kita di dalam masalah Dia apapun. yang Dia pasti memberi membuat jalan keluar kekuatan. dalam hidup kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dialah kita yang setia, percayalah kepada Tuhan. Segala perkara Dialah yang dapat sanggup, ku tanggung Dialah yang sanggup menolong kita. di dalam Dia Berharaplah yang kepada memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Kami bawa setiap perkara di dalam Dia yang sebab memberi Engkau jawaban dalam setiap kekuatan. doa kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya kepada Tuhan, mari angkat tangan kita sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung Sebab Yesus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan dalam menghadapi segala masalah persoalan kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Sebab Dialah yang bertindak, Dialah yang mengerjakan setiap apapun pergumulan hidup kita serahkan padanya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Thank you Jesus. Sorak-sorai bagi Raja kita. Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima mujizat hari ini terjadi dalam hidup kami, Amin. dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan Amin. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata,
Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, salam kebahagiaan. Kembali kita bersama dengan Dr. Insinyur Jarod Wijanarko di Jakarta, di Indonesia. Ini di rumah beliau. Wow, keren banget. Dan saudara, yang lalu kita sudah membahas layangan putus. Ya, kita akan membahas kembali nih Pak Jarod. Ya. Layangan putus tapi bagian yang kedua. Yes. Nah, yang menarik daripada sinetron itu, ternyata pernikahan itu digambarkan seperti layangan. Nah, bagaimana menurut Pak Jarod? Ya, memang main layang-layang itu seru juga ya. Kalau sendirian gitu, ya nggak asik. Tidur ya. Memang asiknya itu kadang diadu atau kalau nggak festival ya. Kalau kita nggak mau mengadu, hati-hati loh ya. Diadu kan putus. Rame-rame enak juga festival. Masing-masing pegang layangannya yang unik dan indah, tapi nggak diadu. Nah ini kayak kebersamaan couples dengan couples bersama-sama menikmati keindahan layangan masing-masing. Nah ini kalau kita pakai misalnya ilustrasi layangan, tapi nggak seru dong Pak kalau misalnya nggak diadu. Bahkan ada yang jahat banget ya Pak. Di dalam dunia yang sangat modern itu bahkan ada yang namanya swing gitu. Orang tuker-tukeran pasangan. Bukan diadu tapi malah tuker-tukeran. Wah ini kebejatan seksual. Tapi kita bisa main layangan dengan indah sebenarnya seperti ilustrasinya festival layangan. Kadang di Bali gitu, waduh layangannya bagus-bagus, masing-masing pegang layangannya masing-masing dan menikmati. Nah, tetapi gini, sekalipun demikian juga masih ada kemungkinan putus sekalipun tidak diadu. Misalnya apa? Angin kencang gitu kan. Kita nggak ngadu-ngadu Pak, saya nggak banding-bandingin, putus juga. Nah angin ini kan bisa angin ini kan mengilustrasikan keadaan. Wah badai apa? Badai COVID, badai ekonomi, shifting, millennial kills everything. Waduh, ini 2 tahun terakhir kan COVID-nya sih gampang. Tapi dampak COVID ini kan luar biasa. Nah, tapi sekuat apapun itu angin, kalau talinya memang besar dan kuat, nah tidak akan putus. Jadi menurut saya misalnya dalam kondisi tertentu kan bukan pil dan will ya. Pernikahan ini ketika menghadapi badai 2-3 tahun terakhir ini, waduh angka perceraian naik. Dalam arti banyak layangan putus bukan karena pil dan will, tapi karena badai. Nah menurut saya ya talinya, ikatannya pernikahan yang diperkuat. Wow. Alkitab berkata bahwa kasih itu adalah ikatan tali yang mempersatukan dalam sebuah pernikahan. Jadi saya percaya bahwa kasih Kristus itu adalah tali yang akan menyatukan kita dalam sebuah pernikahan. Nah sekarang Pak Jarod, jadi tali itu yang membuat layangan itu putus atau enggak, berarti talinya harus kuat ya? Kalau talinya bahasa Yunani rantas. Wah kena tiupan angin lagi, terus ada lawan lagi gesek ya, atau wah putus ya. Nah benangnya itu kan bicara tentang hubungan, relasi. Nah menurut Pak Jarod, kita tahu bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah relasi. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia, turun ke dunia untuk kembali membangun relasi antara Tuhan dengan kita manusia yang berdosa. Nah tentunya semua orang Pak Jarod ingin punya relasi yang baik, baik kepada Tuhan maupun pada sesama, terutama terhadap pasangan. Tetapi seringkali dalam kenyataannya terlalu banyak hal-hal yang membuat relasi itu rusak, berantakan dan juga salah mengerti, asumsi yang salah dan sebagainya. Nah sekarang kiat-kiat apa yang paling penting supaya relasi itu tetap kuat dalam sebuah pernikahan? Ya tepat sekali Pak Lukas tadi, relasi terkuat itu kasih atau cinta. Itu relasi yang kuat sekali. Dengan relasi yang kuat bahkan yang lain jadi mudah. Misalnya relasinya kuat, komunikasinya gampang. Orang pacaran nggak perlu seminar komunikasi. Kedip-kedip tahu yang dimaksud. Kenapa? Relasinya kuat. Atau saya pernah ngepost di Instagram saya itu sebuah video lucu ya, seorang ibu punya anaknya baru mungkin 6 bulan gitu ya, belum bisa bicara. Lalu ibunya goyang cek gitu. Jadi kayak nunjuk gantian kamu gitu. Goyang cek gantian kamu. Itu bayinya ngeliat dan dia goyang sama gitu. Wow. Bayi belum bisa bicara, tapi bisa berkomunikasi dan tahu yang dimaksud. Karena bayi ini kan merasakan cinta dari ibunya. Karena kalau seorang ibu ya, seorang ibu itu punya anak lagi pertama, aduh digendong, dipeluk, diasih. Jadi ini belum bisa bicara, tapi bisa berkomunikasi.
Waktu anaknya itu makin besar, makin pandai bicara, jadi remaja, nggak bisa komunikasi. Iya. Karena relasi. Sama juga orang pacaran, komunikasi gampang sekali. Nggak pakai ngomong dah, kedip-kedip tahu yang dimaksudnya, langsung izin ayahnya, lalu pergi bareng gitu kan. Begitu menikah, waduh ngomong panjang lebar tambah berantem. Nah, kenapa? Relasi. Nah, relasi yang terkuat, saya setuju dengan Pak Lukas tadi, kasih. Cuma kasih itu apa? Aplikasi praktisnya dalam pernikahan. Ya kasih itu kan murah hati, panjang sabar, lemah lembut. Kasih itu menguasai diri. Nah, dalam arti kasih itu sabar menderita. Nah, saya aplikasikan begini. Relasi itu dibangun ya, selain caranya dibangun juga oleh masa lalu. Jadi misalnya gini, banyak orang kan tanya saya, "Pak, Bapak 32 tahun bener Pak, nggak berantem, nggak pengen cerai, nggak apa gitu. Kok bisa sih relasinya begitu kuatnya? Apa-apa tuh gampang sepakat. Pergi yuk, ayo, nggak jadi, ya nggak apa-apa juga. Nggak pakai berantem gitu. Enak kayak orang pacaran dulu. Pergi yuk, ayo makan sana, oke. Bahkan kita diajak makan ke tempat yang kita nggak suka makanan itu. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Ke sana, betul sampai, lo kok nggak pesen? Nggak suka sih. Lo kalau nggak usah karena makan nih, ya yang penting kan nemenin kamu. Iya, gitu ya. Jadi orang pacaran itu komunikasi enak, pergi enak, gitu kan. Nah, kalau saya ditanya, kenapa relasi kami cukup kuat? Di antaranya relasi itu dibangun lewat kebersamaan. Kebersamaan itu bisa kebersamaan yang menyenangkan. Jadi sering family time, itu membangun relasi. Tapi juga sebenarnya kebersamaan menghadapi yang tidak senang. Dengan kata lain perjuangan bersama. Oke, contoh bukan layangan, bukan pernikahan ya. Indonesia ada berapa puluh suku dengan kuatnya identitas masing-masing. Aceh, Batak, Minang, Toraja, itu kan identitas masing-masing kuat sekali. Nggak bubar tuh Indonesia. Rusia udah bubar, yang lain negara lain udah bubar. Kenapa? Karena perjuangan bersama melawan Belanda 340 tahun itu menjadi sejarah yang kayak ini sejarah terlalu mahal. Nah, artinya apa? Bonding, ikatan juga ditimbulkan oleh perjuangan bersama. Makanya suami istri itu harusnya menghadapi kesusahan seperti hari ini banyak pandemi ini banyak kesusahan. Hadapi bersama, ini akan menjadi bonding masa depan. Nah, kalau saya dulu menikah sudah memang menderita. Saya orang miskin merantau ke Jakarta, begitu menikah tinggal pinggir kuburan, Pak. Wah, makan Indomie, besok sarimi, besok mie kuah. Jadi begitu menikah dan sebenarnya kami bukannya nggak punya uang untuk makan enak. Kami bukannya nggak punya uang untuk kontrak rumah yang layak, yang misalnya 15 juta. Tapi saya bilang ke istri, kita menderita di awal-awal tahun ini. Daripada 15 juta itu kontrak rumah, kita tabung 3-4 tahun DP rumah. Lalu bisa biar nabungnya maksimal, kita kontrak rumah yang murah. Saya cari rumah dengan pinggir kuburan. Tapi itu jalan kaki ke kantor istri saya. Jadi belakang kantor, belakang, lompat parit kebun pisang gitu. Nah, itu kita di situ 3 tahun. Sekarang itu menjadi sebuah memori, menjadi bonding bahwa wanita cantik jujur banyak, wanita seksi banyak. Tapi apa mereka mau menderita seperti istri saya? Nah kan gitu. Itu menjadi kenangan penderitaan. Jadi kenangan perjuangan. Perjuangan bersama itu menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika misalnya juga ada godaan. Saya kan selain hamba Tuhan juga bisnismen, juga sering pergi ke sana kemari. Kan tentunya ya melihat layakan lain yang indah-indah. Menarik ya. Tapi saya pernah ngomong begini sama istri. Kalau saya ini kan hamba Tuhan, ya menurut saya nggak akan kayak Daud lah, jatuh sama Batseba itu nggak akan. Tapi bisa tertarik sama Abigail. Abigail itu wanita yang melayani, yang sopan. Waduh, kita di gereja juga ketemu dengan wanita-wanita Abigail yang cantik, baik, kaya raya, murah hati, rohani banget. Dan suaminya seperti suami Abigail lagi. Nabal bebal orangnya. Orangnya bebal, kasar. Loh, itu kan kita bisa timbul kasihan ya, ini ibu suaminya kayak begitu. Kita udah mulai kasihan. Belum lagi loh ibunya nanti kalau kita sering pelayanan, dia mulai cerita, istilahnya curhat. Aduh Pak, suami saya itu nggak takut Tuhan. Nah, ini kan juga celah. Tapi saya bilang sama istri, saya bisa ketemu orang model Batseba yang cantik dan seksi, nggak tertarik. Bisa ketemu Abigail yang mungkin dari ukuran saya lebih bisa tergoda. Tetapi melihat perjuangan tadi, bonding tadi, itu ini pun akan hilang. Gitu. Jadi bonding, memang ikatan tali itu perlu kuat sekali. Jadi ternyata seperti yang Alkitab ajarkan ya, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan.
Yes. Itu kan berarti memori Ya. daripada masa lalu kita, di mana kita, dari mana Tuhan angkat kita dulu pernah menderita. Nah, apalagi bonding antara suami istri, Ya. terutama juga orang tua anak pada masa susah, ya, sehingga itu akan menjadi sebuah memori yang baik, sehingga pada waktu mengalami semua godaan, semua cobaan, maka itu akan memperkuat kita. Nah, tapi gini Pak Jarod, Ya. persoalannya ini ya, yang terjadi seringkali. Ya. Ada banyak masa lalu menderita yang dialami suami istri. Ya. Tapi ada banyak orang, terutama pria nih. Jujur ya, kita kan pria ya. Nah, banyak pria itu pada waktu sudah enak. Sukses. Nah, sukses, ya kan? Mulai, ya kan? Akhirnya saudara melupakan tentang yaitu masa-masa sulitnya dulu dengan istrinya. Sehingga akhirnya begitu sang istri mulai ngasih masukan udah marah, udah tersinggung. Apalagi kemudian dikatakan, kok kamu sekarang tambah dingin ya, padahal si suami udah mulai tergoda. Nah, sifat manusia itu kan kadang-kadang gitu Pak Jer. Kita aja sama Tuhan kadang-kadang gitu ya kan. Lagi menderita, doa puasa, ibadah, ya toh. Begitu diberkati, goodbye gereja, goodbye Tuhan. Nah, apa yang menjadi kiat supaya bagi kita semua pada waktu kita menderita bersama dengan suami atau istri kita, tapi pada waktu sukses juga tetap sama-sama tetap setia. Ya, memang ada juga ya orang yang karena pandemi atau pasangan ya, karena pandemi ini COVID berdampak pada usaha yang sepi, karena PH bangkrut, lalu bubar putus. Tapi kalau yang sadar bahwa penderitaan itu menjadi bonding, maka pada masa susah ini kesempatan yang Tuhan izinkan untuk menderita bersama-sama menjadi bonding akan depan. Tetapi juga tidak dipungkiri bahwa ada juga orang yang makin sukses justru jatuh. Ya contohnya Daud dah, sukses. Ya kan dulu kan dia berperang ke sana kemari, nggak sempat ngintip orang mandi. Dia udah sukses, jenderalnya udah banyak, pegawainya perang semuanya. Dia kayak bos aja nganggur gitu kan. Wah, begitu nganggur, lihat-lihat dari sotoh rumah, Batseba mandi. Nah, memang hati-hati juga dengan kesuksesan. Atau dalam ilustrasi yang lain, misalnya monyet di pohon itu angin kenceng, dia pegang kenceng-kenceng. Nah, begitu sepoi-sepoi nyaman jatuh dia ngantuk. Jadi, nah tetap memang harus hati-hati. Nah, tapi dalam hal pernikahan, begini, ketika uang banyak dan mapan, maka harusnya kita bisa mengelola berkat ini untuk kebersamaan yang lebih baik lagi. Jadi misalnya, katakanlah ya, kalau kan kita bicara sukses ya, berarti dalam arti ya salah satu ukurannya misalnya ada berkat atau uang ya. Dulu kami ketika miskin ya libur mana Cirebon, Cirekeas, Ciledug. Tapi bukan berarti tanpa kebersamaan. Tapi begitu kita ada berkat gitu ya, jangan menikmati dengan orang lain. Kembali ke layangan putus tuh, aduh ini si Aris ini istrinya Kinan, pelakornya si Lydia gitu. Kinan ini nabung-nabung, pengen sekali ke Turki naik balon udara. Si Aris pergi sama si Lydia ke Turki. Itu kan sakitnya di sini. Dalam arti dalam puncak kekayaan berkat malah dipakai untuk sama orang lain. Nah, maka saran saya ketika dalam puncak berkat itu ya ingat dong teman perjuangan. Kan dulu berjuang bersama-sama, masa sekarang menikmatinya nggak bersama-sama. Jadi sediakan spend waktu. Kalau memang ini ya cari tempat yang eksotis gitu ya, misalnya nanti pengen ke Afrika, mau ke Turki naik balon udara, mau ke Amerika ke Niagara, ada di sana pas sunset ciuman dengan background Niagara. Nah itu kita bisa bayangkan ya, tapi dengan pasangan. Kan kadang-kadang memang ada kebosanan ya Pak ya, orang menikah pada usia tertentu atau usia pernikahan tertentu mulai bosan sama pasangan. Nah mencari gairah baru itu bukan dengan orang yang baru, dengan orang yang sama, tapi kita mulai misalnya traveling ke tempat-tempat yang eksotis. Karena tempat itu juga mempengaruhi ya, nuansa suasana itu kan mempengaruhi, sehingga atau mungkin ikut paket tour khusus para couples, itu akan membuat bonding yang dulunya karena perjuangan bersama gitu ya, nggak perlu berjuang lagi, udah lama menderita gitu kan. Sekarang bonding lewat kebersamaan yang menyenangkan bersama. Karena itu juga bisa bonding. Jadi bonding itu bisa kebersamaan yang berkualitas gitu ya. Ingat nih dulu bulan madu ke sini, ingat bulan madu ke sana gitu kan. Atau bondingnya itu, dulu menderita bersama-sama. Nah sekarang jangan penderitaan terus yang diingat itu. Mulailah pergi berdua, lalu anak-anak bisa dititipkan sama mertua. Jadi mertua ada gunanya, pelihara baik-baik. Jadi anak bisa dititipkan mertua, lalu kita pergi berdua. Nah nanti kan pasti akan ada memori. Jadi kayak gini, bonding itu juga dipengaruhi oleh memori kan masa lalu kan. Entah perjuangan bersama, entah kebersamaan bersama. Nah kebersamaan bersama ini kan misalnya udah istilahnya bulan madu kembali. Bahkan dalam bulan madu itu ngomong belak-belakan ya.
bercinta lagi secara seksual yang bergairah gitu ya. Itu kan menjadi kenangan yang berbeda karena dulu mungkin nih menikah awal tuh nggak ada kenangan itu, Pak. Sama-sama belum pinter atau sama-sama masih malu-malu soal seks gitu kan, atau bahkan yang teringat ya tadi tinggal pinggir kuburan, buka toko bareng-bareng, aduh, jadi mengingat istri itu, aduh, yang diingat itu penderitaan gitu, itu bonding juga, tapi nggak ingat sesuatu yang bergairah. Lalu tiba-tiba ada teman yang bergairah, sekretaris yang bergairah, lalu coba-coba lagi, kadang ada yang masih coba-coba. Ajak pergi mau nggak ya, diam-diam, tapi belum sampai ke purpose mau selingkuh nih, tapi mulai dan ternyata menyenangkan, belum seksi. Tapi udah areal bahaya nih. Nah menurut saya jangan, justru ketika sudah mulai ada berkat, diberkati, mulai mengeksplorasi kebersamaan itu bersama pasangan. Ya. Karena memang ada dua tipe orang ya, terutama dua tipe suami. Ada suami itu ya ketika dia semakin sukses, maka dia selalu semakin baik dengan keluarganya sendiri, Pak Jarod. Tapi ada orang suami yang lain, dia tambah sukses, baiknya sama orang lain. Apapun orang lain perlukan, apapun orang lain minta tolong, wah dia langsung segera. Tapi pada keluarganya sendiri enggak. Nah, kita ini semua harus bercermin ya, supaya kita sebelum baik dengan orang luar, lebih dulu Yerusalem kita dulu ya. Yerusalem, baru Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi untuk jadi saksi Tuhan yang hidup. Nah, sekarang kita melihat bahwa mungkin ada sahabat Mezbah Mujizat yang berkata, iya kalau saya punya memori yang baik, maupun masa-masa berjuang, masa susah tapi baik. Tapi bagaimana dengan kalau ada yang sudah punya memori yang sudah rusak, sudah menyakitkan, penuh dengan semua luka dan sebagainya. Nah, bagaimana kiat untuk membangun relasi itu kembali pulih, Pak Jarod? Memorinya Pak, KDRT, gue dimaki-maki, luka hati saya udah luar biasa. Ini pokoknya memorinya jelek Pak. Ada bonding yang luar biasa lagi, yang namanya pengampunan. Wah. Jadi kenapa saya punya bonding yang kuat dengan Tuhan? Karena saya berdosa, saya najis, saya cemar, saya punya memori yang jelek tentang diri saya, menyakitkan Tuhan. Pasti Tuhan kalau mau bicara seperti manusia ya, sakit hati sama saya. Dalam arti, gue bunuh nih orang. Tapi saya nggak dibunuh. Ya kan? Saya buang aja ke neraka nih orang. Tapi saya nggak buang di neraka. Tuhan mengampuni saya. Wow. Jadi ketika saya merasakan pengampunan juga bonding yang luar biasa. Jadi kalau misalnya sekarang Anda punya memori yang tidak baik, lepaskan pengampunan. Nanti jangan-jangan suami ini mikir begini, aduh istriku tuh baik banget ya. Memang dia kurang cantik, dia kurang seksi, tapi nggak ada yang sebaik dia. Nah itu kan menjadi memori bonding juga yang kuat karena dia diampuni. Jadi ketika orang mengampuni, diampuni, itu menciptakan bonding. Kita kasih contoh satu cerita. Istri saya itu pernah ditipu lah kira-kira begitu ya Pak ya. Dan gara-gara ditipu itu 400 juta hilang Pak. Oh my God. Jadi kalau saya bisnis, katakanlah rugi 1 miliar, 2 miliar. Saya sebagai businessman, rugi itu adalah sebuah konsekuensi dari keputusan. Itu kita lebih siap. Tapi kalau istri yang ngilangin, itu lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Loh, ada orang suami lebih kaya daripada saya. Istri yang ngilangin 10 juta dimaki-maki, HP 5 juta rusak dengan segera dibentak, digoblok-goblokin, apalagi di tabungan, ditipu, keluar begitu saja. Nggak usah sampai 400, 50 juta aja udah bisa KDRT. Nah, istri saya menghilangin seperti itu, dan dia takut juga dong saya marahi. Tapi waktu saya mendengar cerita itu, saya berpikir, dia bukan pelaku, dia korban. Jadi saya nggak boleh marah. Saya malah simpati, saya doakan. Dalam arti saya tidak marah. Nah apa artinya? Lalu istri berpikir, aduh saya punya suami baik banget. Justru sejak itu bondingnya makin kuat. Jadi ketika punya kenangan bahwa aku salah tapi nggak dimarahi. Ya memang tentu ada orang yang, ya kalau itu salah lagi. Itu kan reaksi yang nggak seharusnya ya mestinya ya. Jadi orang itu ketika diampuni mestinya terbangun relasi. Jadi kalau Anda punya memori yang tidak baik, coba lepaskan pengampunan. Karena itu akan membangun relasi dengan orang yang Anda ampuni. Gitu. Kolose berkata bahwa ampunilah satu dengan yang lain sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ternyata kalau kita saja diampuni, mengapa kita tidak mengampuni? Kalau kita saja diterima oleh Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima pasangan kita? Seringkali ada banyak orang berkata, oke, saya mengampuni, tapi saya tidak akan pernah memberi kesempatan kedua kalinya. Bapak Ibu, ternyata kalau kita saja terus diberi Tuhan, bukan cuma second chance,
bukan cuma kesempatan kedua, tapi ketiga, keempat, bahkan berapa ratus kali. Kenapa kita tidak memberi kesempatan kepada pasangan kita? Ingat bahwa pernikahan bukan hanya menuntut kesempurnaan, tapi pernikahan juga kita harus mau memberi ruangan untuk sebuah kesalahan, ruang untuk kegagalan. Tetapi percayalah, kalau kita izinkan kasih Yesus masuk dalam hidup kita, itu akan memampukan kita. Kalau aku diampuni, maka aku harus mengampuni. Dan ingat tentang kisah daripada perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang diampuni 10.000 talenta, tapi ternyata dengan temannya yang hanya utang 100 dinar, dia tidak mau mengampuni. Dia cekek leher dari temannya, dia jebloskan ke penjara. Akibatnya apa? Raja itu marah. Dan ternyata hutang yang sudah dilunaskan oleh raja itu akhirnya dikenakan kembali. Dan itu gambaran kalau kita seringkali disakiti, kita dikecewakan, kalau kita saja sering juga diampuni oleh Tuhan. Mengapa kita masih memakai hitung-hitungan? Mari kita belajar mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Wow, luar biasa ini Pak Jarod. Kita belajar di Layangan Putus episode yang kedua ini bahwa ternyata kita perlu membangun relasi kuat dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita. Dan dengan bonding, yang pertama itu adalah bonding masa sulit ya. Lalu yang kedua bonding pada masa bahagia. Tapi ingat, ketika masa bahagia jangan cuma sibuk pergi dengan orang lain, teman yang lain, tapi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Tapi yang ketiga adalah sebuah bonding pengampunan. Luar biasa. Pak Jarod boleh tutup dalam doa, Pak Jarod? Ya, sebelum doa mungkin saya kasih beberapa kalimat yang bahwa pernikahan yang kuat bukan tanpa kesalahan, tapi tersedianya pengampunan. Pernikahan yang kuat bukan karena dua malaikat, dua orang sempurna menikah, tapi dua orang tidak sempurna saling melengkapi menjadi sebuah kesempurnaan, saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk perbincangan hamba-Mu dengan Pak Lukas membahas mengenai pernikahan dengan ilustrasi layangan putus. Kami akan membangun benang ikatan relasi yang kuat. Amin. Karena kasih Tuhanlah yang membuat kami memiliki kasih yang bisa membangun relasi dengan siapa saja dan terlebih dengan pasangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pernikahan-pernikahan ada para pemirsa. Tuhan memberkati pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati khususnya ibu-ibu yang menghadapi kasus-kasus masalah-masalah pernikahan, bahkan kekhawatiran karena layangannya hampir putus, ada angin, ada badai, ada gesekan, ada pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk para ibu-ibu kuat di dalam pengharapan, kuat di dalam Tuhan, bahkan membangun relasi yang semakin kuat dengan pasangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk para suami-suami diberi hikmat dan kebijaksanaan sebagai pria sejati, sebagai imam dalam keluarga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami butuh ya Tuhan kasih-Mu, pengampunan-Mu, supaya kami juga boleh memiliki kekuatan mengampuni karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati dalam program YouTube channel Bethany Miracle Center, Mesbah Mujizat ini. Dan kalau sudah diberkati lebih lagi dan Anda mau jadi berkat, tolong Anda bisa share, subscribe, dan juga Anda bisa like dan komen. Dan jangan lupa bahwa YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta, dan ikuti terus jadi berkat. Dan saya yakin bahwa kami lakukan ini semua dengan sebuah kerinduan tulus untuk kami mau melayani saudara lebih baik lagi. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan kalau ada kesaksian-kesaksian Anda bisa kirimkan ke email maupun WhatsApp. Dan jangan lupa untuk bisa follow di Instagram Lukas Kusuma maupun Bethany Miracle Center, dan juga di Facebook Bethany Church. Dan saya yakin bahwa pembicaraan ini akan benar-benar mengubah hidup kita. Tuhan memberkati. God bless you.